Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qul qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzir nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Asyakirin Pak Haji Isnandi serta para pengurusnya, para asatidz, guru-guru kita, Ustaz Artono, Ustaz Haji Muhlisin, Ustaz Haji Hamzah, kemudian menjadi wasilah hadir di sini Bapak Haji Kumpul, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah berada di tanggal 17 Haram 1447 Hijriah. Artinya tahun baru Islam sudah meninggalkan kita sebanyak 17 hari. Mudah-mudahan tahun ini 1447 Hijriah semakin baik kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi simpanan amal baik kita menghadap Allah, dan hadirnya kita di tempat yang mulia, masjid, kemudian di waktu yang mulia, masih dalam suasana bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Muharram. Ini juga menjadi semangat kita untuk mengisi sisa-sisa hidup kita dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini seputar kitab Al-Azkar. Tapi yang fenomenal nih, sunan daripada Imam An-Nawawi, bahasan tentang hukum salam, seputar tentang salam. Babu hukmis salami, bab hukum salam. I'lam an-nabtida as-salami sunnah mustahab laisa biwajibin. Tahwilah bahwasanya memulai salam itu sunnah yang dianjurkan, bukan wajib. Jadi sunnah itu artinya diberikan pahala, dikerjakan, tidak apa-apa kalau ditinggalkan. Cuma secara pribadi terminologi ini, definisi ini Bapak sekalian ya kita rubah secara pribadi. Kalau ditinggalkan rugi, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Kita sering kadang-kadang meninggalkan yang sunnah. Wa huwa sunnatun alal kifayah, dan ini sunnah kifayah. Kifayah itu Bapak sekalian dikerjakan satu orang umpama ketika bersama-sama, maka yang lain sudah menjadi apa? Gugur. Misalnya kata-kata kita kadang bareng-bareng jalan, kemudian salah satu di antara yang teman kita mengucapkan salam, maka yang lain apa? Teman kita itu sudah gugur, atau kita sudah mencukupi. Nah, kemudian sama juga dengan udhiyah. Udhiyah itu kalau dilakukan satu di antara anggota keluarga, maka yang lain apa? Ya gugur. Tapi kalau dikerjakan semuanya itu lebih afdol. Kemudian fa in kanal musallamu jamaatan. Kalaulah yang diberi salam itu adalah jamaah. Fa in kanal musallimu jamaatan. Kalau yang memberi salam, kalaulah yang beri salam itu jamaah, kafa anhum taslimun wahidun minhum, maka cukup apa? Di antara mereka itu mengucapkan
satu orang mengucapkan salam di antara mereka. Kalau kita bareng-bareng, kemudian satu di antara kelompok kita, anggota kita itu mengucapkan salam, itu sudah mencukupi. Itu namanya sunnah kifayah. Walau salamu kulluhum kana abdul. Kalaulah semuanya memberi salam, maka itu lebih abdol. Dikompak memberi salamnya kita, itu lebih abdol. Karena apa? Karena salam itu doa. Berarti kita mendoakan secara bersama-sama, bareng-bareng untuk mendoakan orang yang kita beri salam. Paling abdol kalau dilakukan secara bareng kompak. Kemudian saudara-saudara sekalian, qala ashabuna rahimahullahu telah berkata, fa inna qala ashabuna rahimahullahu qaulu tashmitul atisi sunnatun alal kifayah. Sama juga ini dengan dengan orang yang ketika bersin kemudian orang yang mendengar itu, satu di antara yang mendengar mengucapkan doa. Ya, bersin itu bersin. Kemudian di antara mereka mengucapkan doa untuk orang yang bersin. Bersin kan ucapan sunahnya Pak? Alham. Kemudian yang mendengar mengucapin yarhamu Allah atau yarhamukumullah. Maka cukup di antara mereka itu mewakili daripada orang yang mendengar. Tapi kalau misalnya bareng-bareng boleh nggak? Boleh, karena mendoakan mereka itu. Itu namanya sunnah halal kifayah. Kemudian jelaskan kembali, wa amma raddus salami, adapun menjawab salam, fa in kanal musallamu alaihi wahidan, jika adalah yang diberi salam itu satu orang, ta'ayyana alaihi raddu, maka wajib atas satu orang tadi itu menjawab. Jadi wajib. Memberi salam hukumnya sunnah, ya enggak? Kemudian menjawabnya hukumnya wajib. Pertanyaannya, abdolan mana? Memulai salam atau menjawab salam? Memulai salam. Karena memulai salam itu berat. Jadi orang hatinya kurang beres. Kalau hatinya kurang beres, saya malas untuk mengucapkan salam kepada seseorang. Itu paling abdol memulai salam. Walaupun sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Wa in kanu jama'atan kana raddus salami fardo kifayatin an alaihim. Jika adalah mereka itu jamaah yang diberi salam itu banyak orang, maka menjawabnya itu adalah fardu kifayah atas mereka, atas orang yang diberi salam. Jadi kalau salah satu di antara itu menjawab, sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Kemudian kalaulah misalnya di antara mereka tidak sama sekali tidak menjawab, maka hukumnya berdosa. Semuanya berdosa sekalian. Itu namanya sunnah kifayah. Fa in radda wahidun minhum saqatal haraju anil baqin. Kalaulah menjawab salah satu di antara mereka, maka gugur dosa daripada yang lain. Di satu harus mewakili. Sama juga dengan sholat jenazah. Kan kalau jenazah kan fardu ya. Kalau jenazah fardu kifayah. Kalau salah seorang dari warga sudah mensolatkan, maka yang lain sekampung tidak menyolatkan gugur. Tapi abdolnya sholat jenazah itu lebih banyak, lebih baik, lebih abdol, lebih banyak. Tapi kalau andai kata satu di antara mereka atau beberapa orang sudah mewakili, gugur yang lain. Umpama situasinya di sebuah kampung, pas lagi lebaran, orang pada pulang kampung, betul nggak Pak? Nah, maka ada beberapa orang atau satu orang yang menyolatkan, cukup sudah. Atau ada orang yang benci pada
yang meninggal tadi itu sehingga malas untuk melakukannya. Satu di antara mereka harus sholat. Kalau nggak sholat, Pak, nggak disolatin, sekampung semuanya, Pak, pada dosa sekampung. Ini dosa berjamaah. Kemudian wa in tarakuhu kulluhum asimu kulluhum. Kalaulah mereka meninggalkannya, menjawab salam, dosa semuanya itu. Jadi misalnya 10 orang kita beri salam, semuanya nggak jawab, maka semuanya berdosa. Apalagi saudara-saudara sekalian, dalam konteks salam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberi penghormatan dan satu penghormatan, maka balaslah, ya enggak, dengan yang lebih baik atau seimbang. Kalau ngucapin assalamualaikum, jawabannya apa? Waalaikumsalam. Itu minimal. Lebih baik dari yang diucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang sahabat memberi salam, assalamualaikum. Kata Nabi, ashrun, kau mendapatkan apa? 10 kebaikan, 10 pahala. Datang sahabat berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi, kau mendapatkan ishruna, 20 pahala, 20 kebaikan. Kemudian datang ketiga, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mendapatkan salah sunnah 30 pahala. Jadi jangan malas-malas, Pak, untuk apa? Mengucapkan salam. Yang malas-malas, karena salam itu doa. Kedua, sebagai bentuk apa? Bentuk persatuan kasih sayang antara umat Islam. Nah ini ya. Wa in raddu kulluhum fahuwa nihayatu fil kamali wal fadilah. Kalaulah semuanya menjawab, katakanlah 10 orang tadi menjawab semuanya, maka itu puncaknya apa? Daripada apa? Kesempurnaan dan keutamaan. Di kompak, Pak. Assalamualaikum bareng-bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini jarang terjadi, Pak, ya. Jarang. Harus pasti semuanya nih. Ini harus mesti disiarkan, ya. Jadi kita mendoakan orang yang memberi salam dengan bersama-sama. Apalagi saudara-saudara sekalian, dalam konteks Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu, sabda Nabi yang pertama diucapkan itu, ya ayuhan nas absus salam wasilul arham wa atimut ta'am sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulu jannah. Wahai manusia, sebarkan salam, ya enggak? Kemudian berikanlah makanan, kemudian hubungan silaturahim, kemudian sholat di waktu malam, maka engkau akan masuk surga dengan kedamaian. Maka makna salam itu, Bapak sekalian, makna substansi salam, sebarkan kedamaian, sebarkan doa, sebarkan kesejukan, sebarkan saling pengertian. Betul nggak? Sebarkan persatuan, kesatuan. Itu Nabi bersabda ketika itu pertama kali datang ke kota Madinah. Nah, lebih-lebih lagi ketika kita selesai sholat mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan niatkan dalam kitab Ihya, jika kita memberi salam, niatkan pada orang yang ada di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, kalau kita berjamaah, kemudian niatkan salam kepada para malaikat. Saudara-saudara sekalian berbahagia. Nah ini. Kemudian wattafaqo ashabuna, ittifaq, sepakat para ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i ala annahu law radda ghairuhum, kalaulah menjawab selain mereka. Ini. Jadi kita memberi salam, katakan tadi, kepada 10 orang. Ya enggak? Yang jawab yang lain yang bukan kita beri salam. Pas orang itu berada di pintu rumah, ada orang lain, kita ngucapin salamnya kepada siapa? Yang 10 orang. Yang jawab siapa? Orang lain. Maka di sini lam yasqutir raddu anhum,
itu tetap tidak gugur kewajiban menjawab salam kepada siapa? Yang 10 orang. Kita mengucapkan salam kepada 10 orang tadi. Tiba-tiba ada katakanlah ada orang lewat, Assalamualaikum. Dia yang menjawabnya yang pergi lewat. Tetap kewajiban menjawab salam kepada orang yang kita apa? Kita apa? Tujukan salam. Nah itu. Saudara sekalian berbahagia, nah ini. Bal yajibu alaihim ayyaruddu, bahkan wajib atas mereka apa? Untuk menjawab. Jadi wajib atas mereka untuk menjawab. Kemudian rawaina, kami meriwayatkan di Sunani Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abi Dawud, an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yujzi'u anil jamaah, cukup daripada jamaah kelompok lebih dari 3, idza marru, apabila mereka lewat, ayusallima ahaduhum, agar apa? Memberi salam salah satu di antara mereka. Jadi apabila kita berjamaah datang kemana, jalan atau apa, cukup satu di antara teman kita untuk mengucapkan salam. Uyuzi'u anil julusi ayyaruda ahaduhum, dan cukup daripada orang yang duduk itu menjawab salamnya mereka, satu di antara mereka. Tapi tadi yang afdolnya apa? Kan dikata semuanya mengucapkan salam, boleh nggak? Boleh. Dikata semuanya menjawab salam juga, itu paling afdol. Tapi yang jelas wajib satu di antara mereka wajib menjawab salam. Kalau sama sekali enggak, dosa. Dan masih ada kewajiban untuk menjawab salam, tidak gugur untuk menjawab salam kalaulah yang apa? Orang lain yang menjawab salam. Kemudian dijelaskan lagi, warwaina fil muwatta, kami meriwayatkan dalam kitab Muwatta Imam Nawawi, Zaid bin Aslam, dari sahabat Zaid bin Aslam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, idza sallama wahidun minal qaumi, apabila memberi salam, mengucapkan salam satu di antara kaum, satu di antara kelompok, ajza'a anhum, maka sudah mencukupi daripada mereka. Hadza sahihul isnad, di sini sah sanadnya ya, sahih hadisnya. Kemudian warwaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, kami meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, di Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam telah bersabda, Rasul bersabda kepada Siti Aisyah, hadza Jibril, ini malaikat Jibril, yaqra'u alaiki salam, ya enggak, dia apa? Mengucapkan salam kepada Siti Aisyah. Dia mengucapkan salam kepada Siti Aisyah, gini maksudnya, bahasanya dia ngirim salam, mengirim salam. Qolat, lalu Siti Aisyah berkata, qultu wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kalau ada orang misalnya ngucapin salam kepada kita, jawabnya apa? Wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, wa alaiha salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Kalau kita bahasanya apa? Salam kembali, gitu ya. Salam lagi dah. Salam lagi. Nah ini. Bapak-bapak sekalian, ini sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi misalnya kalau yang ngirim salam apa? Perempuan, apa sama semangat itu, warna cakep. Nah, ini dan sebagainya. Apa? Ngembalikin salamnya lebih apa? Lebih ini. Kadang ada orang dikirimin salam macam-macam jawabannya. Ngirim salam mulu katanya. Ya kali-kali pengirim duit katanya. Ada begitu. Paling ini sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa kajian-kajian begini Bapak sekalian, mengingatkan kembali kepada kita ya. Betul nggak Pak? Iya, agar kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang salam. Kemudian dijelaskan lagi di sini apa namanya al-ibtida bisalam afdol, mulai salam itu lebih afdol. Dikauli sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, karena dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, wa khairuhuma allazi yabda'u bisalam. Dan sebaik-baik di antara mereka berdua itu orang yang memulai memberi salam. Jadi itu paling afdol. Ayam bagi likuli wahidin minhum minal mutalaqiyaini ayyahrusa ala ittiyabis salam. Yogianya bagi satu di antara orang yang berjumpa tadi itu harus lebih semangat untuk mendahului memberi salam. Karena Bapak sekalian, orang enggan mengucapkan salam, mama malu, karena begitu Pak ya, atau misalnya gengsi, tidak menjadi kebiasaan dan macam-macam. Maka mulai saat ini kita harus mulai untuk memberi salam. Warwaina fi sunan Nabi Daud, dan kami riwayatkan Imam Nawawi dalam kitab Sunan Nabi Daud bisnadin jaidin, dengan sanad yang bagus hadisnya. Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inna aulan nasi billahi, sungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, man bada'ahum bisalam, itu orang yang memulai untuk memberi salam. Nah, kalau di ayat Quran kan inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia, orang paling bertakwa. Di sini orang yang paling utama juga orang yang memulai memberi salam. Baik hadis-hadis yang lain tuh Pak, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, baik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Quran dan mempelajari Al-Qur'an. Mengajarkan Quran dan mempelajari Al-Qur'an itu termasuk orang hebat. Makanya harus dibalik. Ngapain kerjaan kamu? Kerjaan saya itu Pak, ngajarin baca Quran pada anak-anak. Ini ya. Sedangkan tambahan saya umpama jadi direktur, ya enggak, manajer dan sebagainya Pak. Balik mestinya kita kadang-kadang orang gengsi nyebut pekerjaan mengajar Quran. Dan itu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Banyak nanti Bapak sekalian orang yang diajarkan Quran. Dari mulai dia tidak bisa mengenal huruf, kemudian lancar Bapak mencerdaskan anak-anak sampai meninggal dunia, pahala yang ngalir nggak? Ngalir terus menerus Bapak sekalian. Jadi untuk menjadi ilmu yang manfaat, ya bukan mesti harus jadi ustad, bisa baca kitab kuning, nggak mesti, betul nggak Pak? Jadi ngajarin baca Quran pada anak-anak, walaupun memang ya bayarannya memang sangat ya minim banget. Bawa 30.000 aja sebulan sekali masih nunggak, betul nggak? Iya, bulan sekali 30.000 masih menunggak. Kemarin 100.000 murah nggak 100.000 Pak? Murah banget. Dari situlah nanti bapak-bapak ya nggak diajiin sama anak, dibacaan Fatihah, betul nggak? Jadi anak-anak yang soleh. Ya harus diperhatikan Pak, guru-guru di kampung-kampung itu harus diperhatikan. TPQ, TPA dan sebagainya. Kadang-kadang masuk tidak dianterin, keluar begitu aja kan, begitu ya? Ada yang begitu? Banyak. Jadi kayak jelangkung dong. Jelangkung mah. Ya mestinya kita harus seperti ini Bapak sekalian. Baik-baik di antara kalian orang yang mengajarkan, belajar Al-Qur'an. Kemudian dan mengajarkan Al-Qur'an. Karena Quran itu merupakan hidayah ya yang paling lurus. Dua yang tinggalkan Nabi kita Muhammad SAW, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amroini lan tadillu abada in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang pada dua perkara tadi, tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian dijelaskan lagi di sini tentang bagaimana kalau orang yang diberi salam kondisi sibuk. Ya, misalnya gini, idza kana al-musallamu alaihi mustagilan bil bauli, apabila yang diberi salam itu sibuk bil bauli, lagi kencing dia. Umpama ini dikencing, abil jimai, au nahwihima, dikencing atau lagi apa gitu kan, lagi sibuk. Fayukrahu ayyusallama alaihi, maka dimakruhkan diberi salam kepadanya. Makruh hukumnya Pak. Lagi kencing diberi salam, kaget ntar, heran kemana-mana. Nah, ya biar aja, lagi kencing, lagi yang ngapain aja, lagi sibuk-sibuk yang ada konsentrasi, maka makruh hukumnya apa? Diucapkan salam. Jadi kesunahan ini penelitian dari Imam Nawawi Bapak sekalian, tidak selamanya mengucapkan salam itu mulai Islam sunnah kan, betul nggak? Pada posisi tertentu hukum itu bisa berubah, bisa makruh, ya, bisa yang lain-lain. Nah, karena hukum itu dalam kaidah fikih dikatakan al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar, ya enggak? Apa ada dan tidaknya itu sesuai dengan ilatnya. Taghayyurul ahkami bitaghayyuril azmina wal amkina wal ahwal. Perubahan hukum itu menyesuaikan apa namanya keadaan dan waktu. Waktu itu bisa mengaruhi hukum. Kemudian apa? Ilat-ilat sebab lain juga bisa mempengaruhi hukum. Makan bangkai hukumnya halal apa haram? Haram, tapi bisa menjadi wajib dalam kondisi kita darurat. Tidak ada makanan sama sekali yang halal. Kemudian apa? Adanya apa? Yang haram. Nah, itu dibolehin. Nah, maka dikatakan dalam Al-Qur'an, innama harama alaikumul maitata waddama walahmal hinziri wa ma uhilla bi li ghairillah. Faman itturu ghairu bagin wala adi fal isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Punya Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, datang sembelih selain nama Allah. Kondisi darurat. Darurat itu Bapak sekalian, kalaulah kita tinggalkan makanan apa yang haram, maka kita akan apa? Sangat apa? Kita akan meninggal gitu, celaka kita. Maka boleh, tapi dengan catatan ghairu bagin wala adin, tidak berkeinginan dengan haram tadi, tidak melampaui batas, sekedarnya aja. Iya enggak? Ular piton disembelih, kemudian diapain? Disate, seperti sate kambing, enak juga ini. Misalnya keterusan sampai kenyang, nggak boleh, sekedarnya aja pas kan, sekedarnya. Ya enggak, fisik kita bisa berjalan, bisa beribadah, dan dia tidak berkeinginan dengan binatang haram tadi itu. Fala isma alai, maka tidak ada dosa. Timbul kaidah apa ad-daruratu tubihul mahzurat wad daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu membolehkan apa yang dilarang, ya enggak, dan darurat itu menurut ala kadarnya. Itu hukum Bapak sekalian. Tadi mulai salam sunnah, hukumnya apa ya? Jadi tidak setiap semua orang dalam kondisi orang lagi kencing sini atau jima, walau sulimah la yastahiqu jawaban, kalau itu diberi salam yang tadi lagi kencing, di sini ada kata-kata jima ya, maka la yastahiqu jawaban, itu yang diberi salam tidak wajib, tidak berhak untuk menjawab. Dia berhak untuk menjawab dia. Kalau lagi kencing, lagi apa, sibuk dan sebagainya. Wa min dzalika man kana naiman au naisan. Sama juga seperti itu orang yang lagi tidur. Allah ngantuk, naiman tidur, au naisan, ngantuk dia. Lagi ngantuk apa? Diberi salam. Maka dia tidak berhak untuk menjawab. Dan makruh kalau lagi tidur kita beri salam. Dan asik-asik tidurnya, mau tidur Pak. Kadang-kadang tidur itu kan sulit Pak ya. Betul nggak Pak? Tapi pada usia-usia 50 tahun ke atas itu mulai tidur itu sulit. Gelimpang sini, gelimpang sana.
kemudian udah mulai itu, ada orang beri salam, tiba-tiba orang beri mengucapkan salam, kan kita bantut, bahasa Betawinya kan tidur itu bantut. Maka ketika lagi tidur atau sedang ngantuk, tidak wajib untuk menjawab dan makruh kita. Makruh hukumnya apa? Mengucapkan salam tadi kepada orang yang tidur atau orang yang ngantuk. Wa min dzalika man kana musollian, begitu juga orang yang sedang sholat, yang lagi sholat diberi salam. Ini pentingnya ilmu. Au muazzinan fi hali adzanihi, atau orang yang sedang azan pada ketika azannya, lagi azan diapain? Diberi salam. Makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Au iqamatihi as-sholata, atau dia sedang melakukan qomat untuk sholat, jangan diucapin salam. Au kana fi hamamin, atau orang itu berada di dalam apa? Kamar mandi, WC. Begitu baru masuk WC, kita tahu dia masuk WC. Tok, assalamualaikum. Nah, maka hukumnya makruh. Dan yang ada di dalam itu, Pak, tidak wajib untuk mengucapkan untuk apa? Menjawab salam. Jadi kesunahan itu berubah dari sunnah menjadi makruh. Kemudian dari menjawab salam, apa wajib untuk tidak wajib atau tidak wajib menjawab salam, tidak menjawab salam. Wa min dzalika idza kana yaqulu, begitu juga apabila seorang sedang makan. Wa luqmatu fi famihi, sedangkan lukmah yang dimakan itu berada di dalam apa? Di dalam mulutnya. Sedang ngunyah, sedang enak-enaknya. Assalamualaikum. Jawab salam. Nah, itu berantakan ntar, Pak. Berantakan itu ntar yang kita makan. Nah, makruh hukumnya. Apalagi makan sagon. Apalagi makan sagon diucapin salam. Ingat, dia menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Jadi praktekin. Nah, ngopinya kurang dalam. Nah, kemudian yang ngucapin salam, singkat dia mulai salam itu hukumnya sunnah dan paling afdol. Tadi mulain sama dia itu. Padahal kondisi-kondisi begini, Bapak sekalian, itu makruh hukumnya untuk memulai salam. Fa in sulima alaihi fi hajil ahwali lam yastahik jawaban. Kalaulah kondisi-kondisi begini ini diberi salam, maka yang diberi salam tidak wajib menjawab. Ya tadi, lagi kencing, lagi jima, lagi tidur, ngantuk, lagi azan, lagi qomat, lagi kamar mandi, betul nggak Pak? Kemudian makan, sedangkan apa yang dimakan nikunya itu masih berada di mulutnya, nah, maka itu tidak berhak untuk apa? Untuk menjawab salam. Tidak usah menjawab salam. Amma idza kana alal akli, apabila adalah seseorang itu makan, walaisat lukmah fi famihi, dan makanan itu tidak berada di mulutnya, dia sedang makan tapi tidak lagi mengunyah. Fala ba'sa bisalami, maka tidak mengapa untuk memberi salam. Dia lagi makan aja, lagi santai makan, cuma apa? Makanan itu belum disuap, maka boleh sunnah hukumnya untuk memberi salam. Apalagi kalau misalnya kita sambil bercanda, berkelakar, ngomong-ngomong makanan enak juga itu Mbak makan. Ngomong makanan apa? Enak banget itu. Kita pengen makan sama dia, benar Pak? Gitu tujuannya. Maka tidak mengapa Pak kalau lagi makan. Tapi kalau lagi mengunyah, hukumnya apa? Gak boleh, makruh. Dan yang lagi ngunyah, hukumnya pada ketika itu tidak usah menjawab salam. Wa kadzalika fi halil mubayaah, gitu juga pada ketika mubayaah, jual beli, sairul muamalati, sekalian aktivitas muamalah, yusallimu, maka boleh memberi salam, wajibul jawabu, maka wajib menjawab. Itu Pak, maka wajib menjawab ini. Karena itu enggak mengganggu konsentrasi apa seperti itu Bapak sekalian. Enggak mengganggu, lagi misalnya orang lagi ngobrol gitu kan. Kemudian bagaimana kalau lagi khutbah
lagi khutbah di sini. Wa amma salamu fi halil khutbatil Jumu'ah faqala ashabuna, adapun memberi salam pada ketika khutbah Jumat, qala ashabuna, maka berkata apa? Para ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i, yukrahul ibtida'u bihi, apa dimakruhkan untuk memulai apa? Mengucapkan salam, li annahum ma'muruna bil insati lil khutbah, karena sesungguhnya mereka apa? Diperintahkan untuk mendengarkan khutbah. Jadi ada dimakruhkan, satu pendapat dimakruhkan. Kita datang nih, khutbah sudah mulai, ya enggak? Datang belakangan. Nah, ngucapin salam pada orang yang apa? Di sekitar kita itu mau kita temui, kita masuk punya makruh. Nah, punya makruhnya dibenci, Pak. Ditinggalkan itu dapat pahala. Fa in khalafa wa sallama fa yuradu alaihi. Kalaulah ini orang apa menyalahi dan tetap juga memberi salam, apakah wajib dijawab? Fal yuradu alaihi. Fihi hilafun li ashabina. Padanya ini terdapat hilaf, perbedaan pendapat para ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Berbeda pendapat. Bagaimana? Minhum man qala la yuradu alaihi. Bagian mereka berpendapat tidak usah dijawab, karena kita lagi mendengarkan apa? Khutbah. Tidak usah dijawab. Mengucapkan yang makruh, memulai salam makruh, menjawabnya tidak usah dijawab. Tidak wajib dijawab. Kemudian wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berkata juga nih, di antara ulama-ulama mazhab Syafi'i, in kulna innal insota wajibun la yuraddu alaihi. Jika kami berkata bahwa sesungguhnya mendengarkan khutbah itu wajib, maka tidak usah dijawab. Jadi gini Bapak sekalian, memang ada perbedaan para ulama-ulama itu, apakah mendengarkan khutbah itu wajib atau sunnah, ya enggak, atau sunnah. Ada yang mengatakan mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Nah, ini pendapat yang kita pakai mestinya. Khutbah punya wajib. Makanya Bapak sekalian di masjid-masjid tertentu itu sebelum khutbah menyampaikan khutbahnya itu ada saya sini Bilal ngadep kemana dia? Ngingetin ansitu wasma'u gitu kan ya. Aja Alia begitu masih itu. Ngingetin siapa? Ngingetin jamaah. Cuma kalau kita diganti ya dengan pengumuman kan ya. Terus kalian yang punya HP tolong di silent, kemudian apa yang nanti khutbah lagi apa? Lagi berkhutbah mohon apa? Dengarkan dengan sesama, jangan berisik, anak-anak diperhatikan gitu kan. Intinya sama Bapak sekalian. Menggunakan bahasa Indonesia aja. Betul nggak Pak? Di sini begitu nggak? Iya, di sini begitu. HP, terutama HP ini Pak sekalian yang mengganggu, kadang-kadang lupa, betul nggak? Tambah nada deringnya apa? Nada deringnya lagu-lagu sangar, dangdut, baik, malu kita kadang. Iya, itu HP dikantongin, di mana kantong mana nyari sini, nah, makanya buru-buru ketika kita semuanya menuju kepada Allah. Ya enggak, konsentrasi segala-galanya, betul enggak Pak? Persiapkan segala-galanya menuju ke masjid ke Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa jarul bait. Dzalikum hilakum in kuntum ta'lamun. Segeralah untuk apa? Menuju tempat sholat dan tinggalkan jual beli. Jadi bersegera Bapak sekalian. Nah ini satu ini ya. Jadi ada pendapat seperti itu. Kemudian wa in kulna anal insota sunnatun, jika adalah mendengarkan sunnah, radda alai wahidun minal hadirin, maka cukup menjawab satu daripada orang yang hadir untuk menjawab salah. Kira-kira Bapak setuju yang mana nih pendapatnya? Mendengarkan khutbah sunnah apa wajib? Wajib udah. Kalau wajib berarti makruh hukumnya apa? Enggak, pertama mengucapkan salam.
Kedua, tidak usah dijawab salam tadi itu. Kalaulah memulai salam, kalaulah mendengar khutbah itu sunnah, maka wajib diapain? Dijawab. Wajib dijawab karena sunnah mendengarkan khutbah. Ya mungkin beberapa sekali kita nggak tahu juga nih. Kalau ada orang lagi khutbah ngobrol gitu ya, kadang bisik-bisik. Ya mungkin dia berpegang pada ini mungkin. Bisa juga nggak tahu ilmunya. Tapi yang jelas ya udah wajib aja udah Pak mendengarkan khutbah itu lebih aman. Ya paling kok 15 menit. Nah, khutbah jangan lama-lama, betul nggak? Khutbah jangan lama-lama, 10 menit, 15 menit maksimal. Sini ada yang lama nggak khutbah? Khotib. Ya, jangan lama-lama khutbah Bapak sekalian. Orang udah capek apa. Intinya kan takwa. Yang apa namanya yang intinya aja, betul nggak Pak? Kayak saya bertanya Bapak sekalian, kalau umpama ini di checklist si apa namanya kertas khutbah diasyakirin checklistnya apa ya? Yang kalau Bapak yang mau satu lama, dua sedang, tiga cepat. Bapak milih mana kira-kira? Ya, milih cepat. Kecuali memang mesin-mesin tertentu kan Pak ya? Kayak Al-Azhar, Masjid Bani Saleh dan mesin-mesin yang lain kan, itu memang kalau terlalu cepat juga nggak bagus kan. Jadi mereka dikasih bisyaro ya lumayan tuh amplopnya. Cepat, penting intinya jangan ngalung ngidul. Kadang saya juga mau nih kita bertakwa kepada Allah ini kan di khutbah kedua diapain lagi? Diulas lagi. Udah khutbah kedua mau jangan diulas, udah pakai bahasa Arab ya. Yang penting dari khutbah pertama intinya. Nabi SAW menyatakan di antara ciri daripada orang kepakihan ilmuwan seorang itu pakinya itu adalah ketika khutbah singkat, ketika apa? Imam lama. Makanya sepaket Pak. Khutbah dan imam sepaket. Satu. Dia tahu diri ntar. Ini khutbahnya singkat. Ya enggak? Imamnya lama. Dan disunahkan memang membaca surah pertama surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun secara sempurna, itu bikamaliha, sempurna dari awal ayat sampai akhir. Kalau kita kagak ya, potongan-potongan terakhir ya, ada beberapa ayat. Maksud saya begitu, sempurnanya apa? Abdolnya apa? Sempurna dari awal sampai akhir, banyak ya, memang begitu. Cuma khutbahnya singkat. Tapi kalau mau diganti baca Sabbihisma Rabbikal A'la. Ama hal ataka hadisul ghasyiyah. Karena banyak Bapak sekalian orang yang hafalan Qur'annya banyak, kemudian suaranya bagus, dia qori, mentang-mentang dia qori ditampakkan itu qoriannya. Ada yang begitu? Lama sian jamaah. Singkat-singkat aja. Singkat padat, betul nggak Pak? Itu sunnah. Pertanyaannya Bapak sekalian, kan pertanyaan, abdolan mana baca Quran satu surah sampai selesai dengan baca Quran potongan-potongan ayat? Abdolan mana? Abdolan apa? Surah secara selesai. Setelah selesai, ina atau ina dibaca selesai. Abdol. Cuma memang ada apa namanya? Pengecualian, walaupun dibaca potong-potong. Pengecualian, misalnya sholat tahajud. Tahajud itu kan sunahnya apa? Membaca Ali Imran 190 ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar, dan seterusnya sampai akhir. Itu potongan ayat surat Ali Imran, kecuali pengecualian. Itu makanya dibolehkan. Itu standarnya adalah karena dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Standarnya. Jangan banyak bertanya, kenapa baca ayat itu? Jangan banyak bertanya, Pak. Ada hikmahnya semuanya. Betul nggak Pak? Ada hikmahnya. Dulu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sujudnya lama, rukunya lama. Sahabat nggak bertanya, ya Rasulullah, ruku sujud lama amat sih. Nah, ternyata setelah diteliti ilmu pengetahuan secara ilmiah, itu manfaat sujud ruku itu luar biasa, betul nggak Pak? Robbana ma khalaqta hadza batila.
Itu ketika turun ayat inna fi khalqis samawati wa ardi Pak, Nabi sampai sholat terlambat ya. Sholat subuh berjamaah. Ditunggu-tungguin sama sahabat-sahabat karena tidak akan berani para sahabat untuk menjadi imam. Sahabat Bilal juga belum mau qomat. Nah, akhirnya apa namanya kata para sahabat, ya Rasul, engkau orang yang ketika subuh itu luar biasa di masjidnya itu. Kenapa lambat? Tadi malam turun malaikat Jibril menyampaikan ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, seterusnya Pak. Ah itu Nabi SAW dia menangis. Apa kata Nabi? Wailul, celaka bagi orang yang membaca ayat ini, lima yaqra'u hadhil ayah walam yatafakkar. Dia mau berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dijadikan nama Nabi sunnah. Nabi itu Bapak sekalian kalau mau sholat tahajud keluar melihat apa? Bintang-bintang, benda-benda alam di atas. Betul nggak Pak? Keluar dulu Nabi, wudhu keluar, baru dia sholat tahajud. Kemudian diakhiri dengan witir. Dengan witir. Itu bacaan tahajudnya itu inna fi khalqis samawati wal ardh. Cukup Pak? Hah? Cukup ya? Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wabillahi mohon maaf. Adanallah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.